Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ku bersyukur dan berterima kasih Tuhan hadiratmu dalam setiap pribadi kami, setiap keluarga lepas keluarga yang ada di Gepas Ministry ini. Tak, tak terlewat ya Tuhan bagi anak menantu dan cucu kami. Kiranya Tuhan penuhi kami dengan roh-Mu, supaya semakin hari kami semakin boleh happy ginosko di dalam Tuhan. Kami boleh mengalami begitu besarnya kasih Allah atas kami, sehingga kami sungguh-sungguh menyaksikan Engkau disalibkan, mati, dan dikubur. Engkau mengalami penyiksaan di agung itu, itulah ya Tuhan yang kami boleh alami dalam epidemiologi kali ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, biarlah kami satu hati satu jiwa di dalam sehingga kami sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan di dalam setiap pribadi kami untuk mengembangkan amal agung, bahkan untuk menghindari kami dari segala berbagai cobaan. Terima kasih Roh Kudus dikasih fatwa kami supaya setiap kami boleh mendengar, boleh menerima, boleh mengalami dan mengerti dan menjalaninya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Urapi setiap kami ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berfirman bagi kami dan kami siap mendengar. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi, terima kasih untuk Pak Joko. Hadirkah Pak Joko? Ada Pak Joko. Kasih kepada Tuhan sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan untuk mengajari ya, tapi untuk berbagi, untuk bersharing. Kita mendapatkan satu, kita berbagi satu. Kita mendapatkan dua, kita berbagi dua. Semuanya satu untuk semua. Ya, mohon maaf bila sebelumnya ada kata-kata yang menyinggung atau mendiskreditkan orang, seseorang, mohon ampun. Ya, kembali lagi terima kasih kepada Gepas yang sudah memberikan waktunya bagi saya dan mempercayakannya untuk saya menyampaikan berbagi kebenaran firman Tuhan. Ya, kita ingat tanggal 3 April lalu kita boleh memperingati wafatnya Yesus Kristus. Namun sebelumnya izinkan saya bertanya, ya apakah Bapak Ibu yang kami kasih, apakah besarnya perbuatan kita, apakah besarnya perbuatan baik kita atau pahala kita mampu menyelamatkan hidup kita dari murka Allah? Apakah besarnya perbuatan baik kita atau pahala kita mampu menyelamatkan hidup kita dari murka Allah? Mungkin boleh berinteraksi sebentar. Kalau ada yang bisa bantu saya, kita mau konfirmasi aja apakah pahala kita seperti di luaran sana mampu menyelamatkan kita dari murka Allah? Tidak. Tidak. Terima kasih Pak Jenry. Puji Tuhan dalam tugas on duty. Wah, haleluya, luar biasa. Terima kasih Pak Jenry. Tentu tidak. Berbeda dengan pengajaran di luaran sana yang menyatakan berusaha untuk memperbesar pahala, berusaha untuk menambah kapasitas pahalanya supaya kesalahan dan dosanya itu bisa dilampaui seperti itu ya. Ya puji Tuhan, tentunya di dalam pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak akan pernah mampu menutupi setiap salah dan dosa kita. Karena setiap hari ini kita melakukan hal-hal yang bersifat dosa. Bersifat dosa. Ya perbuatan baik tidak mungkin mampu menebus salah dan dosa kita. Jadi kiranya apakah esensi ibadah Jumat Agung buat kita ini? 3 April lalu kita memperingati, ya. Apakah esensinya merayakan penebusan dosa manusia dengan sukacita? Sementara Tuhan Yesus sedang menjalani penyiksaan hebat oleh tentara Romawi itu? Tentu bukan. Apakah esensinya merayakan kemerdekaan dari ritual-ritual agamawi dari zaman perjanjian lama? Juga bukan. Ibadah Jumat Agung adalah untuk merenungi dan mensyukuri
dengan dalam bahwa pengorbanannya sebagai domba Paskah demi untuk menyelamatkan saudara dan saya, demi untuk menyelamatkan dunia ini, demi untuk menyelamatkan umat-umatnya. Karena di dalam Yohanes 3 ayat 16 kita tahu dan kita hafal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus datang ke dunia bukan sekedar untuk membuat orang bersalah menjadi benar, bukan. Yesus datang ke dunia untuk membuat orang jahat menjadi baik, bukan juga. Bukan sekedar itu. Tapi bagian di dalamnya. Tapi bukan sekedar membuat orang salah menjadi benar, bukan sekedar membuat orang jahat menjadi baik. Tetapi Yesus datang ke dunia ini hendak membuat orang mati binasa, dibangkitkan menjadi hidup kekal bersama Bapa di sorga. Amin. Yesus datang ke dunia untuk membuat orang mati menjadi hidup. Ya, hendaknya kita sebagai orang yang percaya mengerti bahwa Paskah atau Passover adalah rangkaian misi Bapa untuk penebusan manusia dari dosa, untuk menyelamatkan manusia dari api neraka. Karena dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Haleluya. Kita akan hidup walaupun kita sudah mati. Bapak Ibu yang kami kasihi, ada ginosko dan ada epiginosko. Jadi kita berharap kita sungguh-sungguh mengalami epiginosko ini. Artinya seperti ini di dalam Efesus 3 ayat 18 dan 19. Silakan yang ada Alkitabnya dibuka dan Alkitabnya juga disimak. Atau didengarkan, biar saya aja yang akan membacakan bagi saudara dan saya. Hendaknya kalau ada Alkitab atau Alkitab, yuk kita buka sama-sama dan kita dengarkan firman Tuhan ini. Epiginosko yang dialami oleh Rasul Paulus dalam Efesus 3 ayat 18 dan 19, dia menyatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saya ulangi, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Haleluya. Jadi apa yang Tuhan rasakan, itu bisa kita rasakan. Ketika Tuhan dicambuk, didera, dikhianati, ditampar, diludahi, bahkan disalibkan, kiranya apakah kita mampu merasakan seperti apa yang Tuhan rasakan? Semacam empati seperti itu. Itulah yang dialami Paulus, yang diungkapkan dalam Efesus 3 ayat 18 dan 19. Saya bacakan sekali lagi. Aku berdoa supaya kamu, Paulus berharap juga bagi kita semua. Konteksnya kepada teman-teman pelayannya di Efesus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Haleluya. Jadi secara etimologi, epiginosko adalah kata kerja Yunani yang dalam perjanjian baru yang berarti mengenal secara mendalam, memahami dengan
akurat. Ini sampai akurat dikatakan. Mengenali atau mengakui. To know fully, have full knowledge and revelation knowledge. Mengetahui dan mengenal karena mengalaminya sendiri secara lengkap, utuh, penuh, jelas, melampaui tahu, melampaui pengetahuan ilmiah dan pengalaman jasmani dan rohani. Bapak Ibu yang kami kasihi, ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus dicambuk, sebelum disalibkan, dicambuk, didera, diludahi, dihina, diinjak-injak. Kalau kita lihat, adakah murid-muridnya yang dekat Yesus? Tidak ada. Semua menjauh. Semua di luar nalar seorang murid seperti itu terhadap gurunya. Yang padahal setiap kali dia melihat kuasanya, dia melihat mujizatnya dilakukan di depan matanya sendiri. Bahkan Petrus tahu sendiri, dia menyangkal Yesus 3 kali. Apakah dia mengalami epiginosko? Harusnya dia mengalami hal itu. Karena dia melihat dan menyaksikan langsung. Mereka hidup sejaman dengan Tuhan Yesus sendiri. Tapi apakah mereka merasakan apa yang Tuhan rasakan? Tidak. Tidak. Dia tidak menjadi patriot. Dia tidak menjadi sahabat yang baik bagi Kristus. Kenyataannya seperti itu. Terlebih kita yang jauh daripada zaman Yesus ketika Yesus hidup kala ini. Apakah kita mengalami benar-benar epiginosko itu? Hampir sulit. Cuma kita baca dalam Alkitab. Cuma kita lihat mujizat-mujizat KKR yang bisa menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atau mungkin kita boleh mengalami sendiri dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa menyembuhkan orang, melepaskan mereka dari ikatan kuasa kegelapan, melepaskan mereka yang kesurupan. Kalau Pak Chandra seringkali mengalami hal ini. Nah, tapi hendaknya apakah kita mengalami epiginosko itu? Nanti akan diuji pada end time-nya, pada akhir hidupnya, pada akhir pada akhir kehidupan. Apakah kita sungguh-sungguh siap seperti Yesus siap dan taat kepada Tuhannya, Bapaknya. Epiginosko menunjukkan pengetahuan yang lengkap, yang paripurna, dengan karakteristiknya pengetahuan yang lebih intensif, lebih dalam, dan seringkali merujuk pada pengetahuan dan pengenalan yang benar akan Allah secara komprehensif. Sungguh-sungguh, walaupun tidak dilihat oleh mata kita, kita tidak mendengar langsung apa yang Tuhan katakan, tapi kita melihat hanya lewat Alkitab. Apakah kita mampu paripurna? Apakah kita mampu komprehensif mengenal Tuhan dengan segenap kemanusiaan? Dia disalibkan, dia disesah, dia dicambuki, dicemeti, dirotak, diludahi. Harga dirinya sudah tidak ada lagi. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia taat sampai mati. Mari kita sadari sedalam-dalamnya siapa diri kita dan apa diri kita ini. Bapak Ibu yang kami kasihi, begitu besarnya kasih Tuhan atas saudara dan saya, begitu besarnya kasih Allah atas kita semua. Dia tidak mau kita masuk dalam penghukuman yang kekal. Dia tidak mau kita rasakan apa yang Tuhan rasakan. Ketika kita merasakan apa yang Tuhan rasakan, tentunya kita menjagai hati dan pikiran kita. Mari kita sadari sedalam-dalamnya siapa diri kita dan apa diri kita ini. Begitu berharganya kita ini bagi Dia. Kita menjadi biji matanya Tuhan. Karena di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia
ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Epiginosko. Selamat malam, Amang PKL. Mampukah kita merasakan dan melaksanakan epiginosko itu? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, kembali kepada saudara dan saya. Marilah kita renungkan bersama atas anugerah yang besar ini. Bahwa Yesus Kristus datang menjadi korban. To sacrifice buat saudara dan saya. Namun apa balasan kita semua? Apakah kita sungguh-sungguh menghidupi firman-Nya? Apakah kita sungguh-sungguh hidup di dalam Dia? Apakah kita siap berkorban untuk kemuliaan Allah Bapa di sorga? Apakah kita siap berkorban untuk pelayanan ini? Di Gepas Ministry atau di tempat lain? Apakah kita siap? Apakah kita siap berkorban untuk orang-orang di luaran sana? Apakah kita siap berkorban untuk sahabat-sahabat kita? Karena di dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah epiginosko seperti yang Tuhan rasakan. Benarkah kita mengasihi sahabat-sahabat kita? Benarkah kita mengasihi sesama kita? Benarkah kita mengasihi saudara-saudara kita sepelayanan, sahabat-sahabat kita di dalam satu iman? Atau bahkan sungguhkah kita mengasihi orang-orang yang di luaran sana? Mereka yang belum mengenal Kristus. Benarkah? Mari kita introspeksi. Sungguhkah kita mengasihi? Loh, kenyataannya kita baru berkorban perasaan aja udah baper, marah, lock out, keluar dari grup. Gimana? Baru korban perasaan aja sama sahabat, marah. Nggak mau ditanya. Kalau ada dia nggak mau join. Nah, seperti itu gimana? Lock out, keluar dari grup, keluar dari persekutuan. Gimana? Dia dicambuk loh. Dia dihina loh. Dia disiksa. Dia didera. Mahkota duri pada kepalanya. Dan dia diteriakan kematiannya. Disalibkan. Dan mati demi saudara dan saya. Supaya kita yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itulah momen yang dalam masih suasana Paskah ini, kita boleh review kembali. Kita boleh evaluasi kembali. Apakah peringatan Jumat Agung itu sungguh-sungguh kita dapat merasakannya? Setiap tahun dahulu kala ada stasiun TV yang selalu menayangkan Jumat Agung itu. Seperti sekarang udah nggak ada lagi ya. Setiap tahun kita nonton di satu stasiun TV yang menayangkan film The Poison of the Christ. Dan setiap tahun pula kita memperingati hari Jumat Agung itu. Dia dicambuk, dia dicaci, dia dihina, dia disiksa dan didera. Mahkota duri pada kepalanya dan dia diteriakan, salibkan dia, salibkan dia. Dia diteriakan kematiannya. Disalibkan dan mati demi saudara dan saya. Supaya kita yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya dan bukan cuma sekedar hanya percaya, namun harus ginosko. Supaya kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi apabila kita masih berkompromi untuk melakukan dosa, bahkan sengaja melakukan dosa, berarti kita belum bisa merasakan pengorbanan Tuhan di kayu salib.
kita belum mengalami empati itu. Di mana dia sengsara, kita merasakan kesengsaraannya. Ketika dia dicambuk perih dan pedih, kita pun boleh merasakan. Apakah kita sudah mencapai akan hal itu? Waktu lalu, sebelum saya di dalam Tuhan, pada hari Jumat Agung itu, saya memperhatikan keponakan saya, keponakan jauh, nonton The Passion of the Christ. Aku perhatikan, aku bolak-balik, lagi nonton apa? Oh, nonton cerita Yesus disalibkan. Tiba-tiba aku lihat, kok nangis sampai kedengaran cegukannya seperti itu. Kok nonton film The Passion of the Christ gitu kok sampai nangis? Apa sih? Apa sih yang dirasakannya? Oh, saya belum nyampe Bapak Ibu. Saya belum nyampe apa yang dia alami. Dia mengalami ginosko. Belum sampai epiginosko. Bapak Ibu yang kami kasihi, setelah dalam Tuhan, setelah saya mengalami kepenuhan Tuhan, saya pun nonton film itu. Saya nggak tahan juga untuk nangis, Bapak Ibu. Jadi akhirnya saya bersyukur, saya boleh merasakan apa yang Tuhan rasakan. Saya nggak tega rasanya melihat hal itu. Bahkan saya bisa masuk di dalam suasana itu. Kalau saya ada di situ, saya tidak akan jauh daripada palang salib itu. Seperti itu sampai saya rasakan. Itu setelah saya di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kiranya saya boleh mengalami epiginosko itu. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itu cukup bagi semua orang. Cukup bagi saudara dan saya. Tetapi hanya bermanfaat bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai pokok keselamatan yang abadi, Yesus adalah satu-satunya perjanjian baru. New Testament antara Allah dan manusia. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu yang kami kasihi, sahabat-sahabat pelayanan Tuhan. Tetapi kalau kita masih berkompromi dengan dosa, jangan harap kita dapat datang kepada Bapa. Karena belum tentu kita diterima oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Dosa. Kalau kita masih melakukan dosa, tentunya Tuhan tidak berkenan atas kita semua. Mari Bapak Ibu yang kami kasihi, hati-hati kita dalam melangkah. Hati-hati kita dalam berjalan. Hati-hati kita dalam memenuhi kehidupan kita. Hati-hati kita dalam berusaha. Jangan menghalalkan segala cara. Demi sesuatu jangan menghalalkan segala cara. Karena ketika kita melakukan hal itu, belum tentu kita berkenan kepada Allah. Karena tidak ada orang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Kalau kita berdosa, kalau kita sengaja melakukan dosa, apakah kita berkenan kepada Allah? Tentu tidak. Mari Bapak Ibu yang kami kasih, di dalam suasana Paskah ini, mari kita memperingati begitu hebatnya pengorbanan Tuhan di kayu salib demi saudara dan saya. Dia taat. Pengorbanan itu karena taat kepada Bapa. Mari kita belajar taat kepada firman Allah yang hidup. Hari Minggu kita bersorak-sorai merayakan kebangkitannya. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit dan hidup selamanya. Haleluya. Kita rayakan. Tapi hari Jumat Agung itu
Mari kita peringati dengan hikmat kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kasih. Hargai pengorbanan. Setetes darahnya. Sudahkah kita persembahkan bagi Tuhan? Tetapi berapa banyak darah yang sudah dipersembahkan bagi saudara dan saya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman ini mengingatkan kita tentang misi Allah Bapa di sorga. Dalam Paskahnya tahun ini bukan main-main lagi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, apa saja perbuatan, perkataan, atau sifat yang tidak menyerupai Kristus, itu akan mendukakan Roh Kudus. Apabila kami sengaja, bahkan walaupun tidak sengaja, bahkan lebih dari itu kami sengaja melakukan hal-hal yang tidak berkenan, yang bersifat dosa, itu akan mendukakan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami atas setiap salah dan dosa kami. Kuduskan ya Allah, kuduskanlah kami sebab Engkau hidup. Biarlah hidup kami yang hidup, biarlah hidup yang kami hidupi dalam Kristus menjadi nyata supaya hidupku memuliakan nama Tuhan. Karena barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, kami kasihi.